Assalamualaikum Sobat Jamu Time. Ketemu kembali dengan saya Safa Muhammad. Nah, sekarang saya mau sharing ya. Jadi tentang pilihan investasi. Jadi misalkan kalau Anda punya uang 500 juta gitu ya. Misalkan nih, punya uang 500 juta. Anggap saja kondisinya dalam kondisi normal, tidak kondisi pandemi seperti saat ini ya. Jadi Anda uang punya 500 juta itu mau dipakai untuk franchise ya, beli franchise makanan atau franchise apapun lah ya, restoran gitu misalkan ya, ataukah Anda pilih investasi di properti. Nah, kira-kira mana yang lebih menguntungkan dan yang lebih aman gitu kan? Nah, kalau kita asumsikan, kalau memang sekarang kita mau investasi di franchise, buka restoran atau toko-toko retail, memang kondisinya pandemi seperti ini kurang memungkinkan ya. Nah, jadi asumsi kita, misalkan kondisinya adalah kondisi normal ya. Nah, tetapi kalau kondisi pandemi seperti ini, sebenarnya kalau kita mau investasi, justru pilihan kita adalah di properti. Dan itu saya sudah bikin videonya beberapa waktu lalu. Silakan Anda cek ulang video saya ya. Saatnya berinvestasi di masa pandemi karena properti lagi turun. Oke, kembali lagi. Jadi kalau Anda punya uang 500 juta misalkan, untungan mana sih membeli properti, investasi properti, ataukah membeli franchise ya, membeli franchise. Nah, pertama mungkin kita perlu perhatikan, resiko membeli properti itu sebenarnya relatif kecil ya, dibandingkan kalau kita berinvestasi membeli franchise. Kenapa? Pertama kita perhatikan, properti itu tentu saja biaya operasionalnya relatif kecil ya. Jadi kalau Anda beli tanah, rumah seharga 500 juta, Anda biarin ya udah, nggak ada biaya operasional. Tunggu 3-6 bulan, setahun, insya Allah sih rata-rata naik ya harganya 10, 15, 20%, bahkan bisa 50% setahun itu. Nah, tetapi kalau Anda beli franchise, misalkan restoran tertentu, buka warung, sewa ruko, katakanlah habis 500 juta. Yang pertama Anda pikirkan adalah, yang harus Anda pikirkan adalah biaya operasional ya, biaya operasional, membiayai karyawan, kemudian membiayai operasional lainnya, listrik, segala macam. Kalau usahanya jalan, nggak masalah. Tetapi kalau usaha nggak jalan, hampir 50% lebih itu biaya Anda itu di operasional. Anda sewa, termasuk sewa sewa rukonya ya, sewa rukonya. Jadi begitu usaha franchise Anda gagal, ya otomatis uang Anda habis itu loh. Itu ya bedanya di situ. Tetapi kalau Anda beli properti, uang Anda 500 juta, paling kena biaya-biaya di biaya pajak, biaya notaris, kalaupun ada fee marketing ya paling 2,5%. Jadi total biaya sekitar 7,5% lah, 7,5% itu. Nah, resiko yang terjelek membeli properti ya hampir nggak ada ya, kecuali kalau memang kita membeli properti yang salah, legalitasnya nggak ada, legalitasnya bodong. Nah, itu kemungkinan properti kita rugi, rumah kita nggak terjual. Itu yang paling fatal. Tetapi kalau kemungkinan di franchise, sejak Anda menawarkan atau membeli franchise, itu uang Anda udah hampir hilang tuh 50%-nya ya, untuk sewa ruko, sewa kios, itu udah habis di situ. Jadi begitu usaha nggak jalan, udah wassalam. Nah, seperti itu. Jadi begitu Sobat Jamu Times. Jadi secara singkat, kenapa sih investasi properti itu sebenarnya lebih
menguntungkan dibandingkan dengan membeli franchise, yang apalagi kalau franchise-nya itu franchise yang masih, mohon maaf, abal-abal, sebenarnya belum layak untuk difranchise-kan, tetapi mereka nyebutnya franchise, padahal mungkin lebih tepat kemitraan ya, kerjasama gitu loh. Sementara kalau franchise itu kan Anda sudah harus membeli uang semacam membeli mereknya, itu aja Anda sudah ditanda kutip dirugikan ya, dirugikan untuk membayar franchise, dan usahanya masih belum tentu jalan gitu loh, usahanya belum tentu jalan. Karena itu Anda harus lebih hati-hati kalau Anda mau memilih franchise ya, seperti itu. Nah, tambahan lagi, seandainya Anda membeli franchise itu karena ingin punya usaha tanpa repot karena diurusin sama franchisornya, itu juga harus hati-hati lagi. Rasanya kok agak sulit menemukan usaha-usaha yang autopilot seperti itu, kecuali merek-merek yang sudah terkenal seperti McD, seperti Indomaret, Alfa, dan itu pun sebenarnya marginnya relatif kecil ya, relatif kecil. Apalagi kalau yang merek-merek retailer yang terkenal itu memang tingkat keberhasilannya lumayan besar, tetapi returnnya, keuntungannya itu juga menurut saya tidak sebanding dengan risiko uang kita. Nah, maka salah satu ciri investasi yang bagus adalah ketika investasinya relatif aman, hasilnya juga harus rata-rata di atas bunga bank. Jadi kalau misalkan bunga bank rata-rata 6-7%, ya minimal kalau kita mau investasi minimal 10-12%. Tapi saya pikir kalau 10-12% juga masih relatif kecil, karena risikonya itu lebih besar gitu loh. Nah, maka kalau saya pribadi, saya tetap milih properti ya, dibandingkan kalau kita mau usaha, membeli franchise, kemudian kita tidak ikut terlibat di dalamnya secara langsung. Nah, saya lebih milih ke properti, karena properti menurut saya lebih aman, kemungkinan rugi itu kecil sekali ya. Hanya satu saja biasanya yang relatif berpengaruh terhadap investasi properti itu ketika kita salah langkah karena izin atau sertifikatnya tidak ada, atau karena ada perubahan peruntukan lokasi sehingga propertinya harus digusur atau diapain gitu kan. Nah, itu yang tapi itu jarang terjadi kalau kita teliti sejak awal. Jadi itu Sobat Jamu Time, pendapat saya ya. Barangkali Anda punya pendapat lain silakan, tetapi kalau saya lebih milih properti dibandingkan milih franchise yang kita sendiri tidak ikut terjun di dalamnya dan menyerahkan kepada pemilik merek ya. Nah, kecuali kalau Anda ikut terjun langsung sekaligus ikut belajar berusaha, itu sih mungkin pertimbangan bukan karena semata-mata untung dan rugi, tetapi ada pertimbangan Anda ingin belajar usaha bersama orang-orang yang Anda anggap sudah cukup berhasil di dalam bisnis tertentu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.